Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Perkenalkan, saya Gilang Alfian Diantana dengan NIM 2312101145. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama itu hakikat kurikulum akademik. Hakikat kurikulum akademik adalah sebagai alat untuk mencapai tujuannya pendidikan yang berorientasi pada kompetensi peserta didik. Nah, yaitu kurikulum yang baik, hasil yang harus fleksibel, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi dunia nyata. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum akademik. Nah, pengertian kurikulum akademik yaitu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan yang isinya itu dan bahan pembelajaran yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Nah, kurikulum akademik mencakup sebagai elemen seperti mata pelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, serta standar kompetensi yang harus dicapai oleh setiap peserta didik. Nah, selanjutnya dalam kurikulum akademik terdapat ciri-ciri kurikulum akademik. Nah, ciri-ciri kurikulum akademik yaitu memiliki standar kompetensi yang jelas. Yang kedua, menentukan capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dan mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, afektif yaitu sikap, dan psikomotorik yaitu keterampilan. Lanjut, dalam kurikulum akademik terdapat juga tujuan dan manfaat kurikulum akademik. Nah, di sini jelaskan apa itu tujuan dan manfaat kurikulum akademik. Yang pertama yaitu menyediakan pedoman pembelajaran, kedua mengembangkan kompetensi peserta didik, dan yang ketiga menyesuaikan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, dalam kurikulum akademik terdapat contoh-contoh kurikulum akademik. Nah, yang pertama nama program studi. Program studinya yaitu adalah pendidikan agama Islam. Yang kedua, visi program studi, dan yang ketiga misi program studi. Yang ketiga, capaian pembelajaran. Yang kelima, struktur kurikulum. Yang keenam, metode pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi dan penilaian. Dan yang terakhir, yang kedelapan, gelar yang akan diberikan. Nah, terdapat juga ruang lingkup kurikulum akademik. Nah, jadi ruang lingkup yang ada di kurikulum akademik yaitu mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk memastikan pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program studi. Berikut ruang lingkup utama dalam kurikulum akademik. Pertama, landasan filosofis dan konseptual. Yang kedua, struktur kurikulum. Yang ketiga capaian pembelajaran. Dan yang keempat, metode pembelajaran. Yang kelima, evaluasi penilaian. Dan yang keenam, pendidikan karakter dan soft skill. 7, keterkaitan dengan dunia kerja. Dan yang terakhir, ke-8 adalah pendidikan yang berkelanjutan. Nah, di dalam kurikulum akademik pun terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, yang terdapat kelebihan dan kekurangan di kurikulum akademik adalah yang pertama, struktur yang sistematis. Yang kedua, penguasaan teori yang mendalam, pengembangan keterampilan yang kognitif, standarisasi nasional dan internasional, peluang untuk riset dan inovasi, dan konektivitas dengan dunia kerja. Selanjutnya, pengembangan soft skill dan karakter.
Selanjutnya terdapat juga kelemahan kurikulum akademik. Yang pertama, terlalu teoritis. Yang kedua, kurangnya fleksibel. Yang ketiga, beban yang berat. Yang keempat, kurangnya keterampilan yang praktis. Yang kelima, lambat beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang keenam, minimnya koneksi dengan industri dalam beberapa bidang. Dan yang terakhir, kurangnya mendorong kreativitas dan inovasi. Selanjutnya ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada pengembangan potensi individu secara holistik. Nah, termasuk aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral. Pendekatan ini berfokus pada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan, martabat, dan hak individu berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dalam kurikulum humanistik, siswa dipandang sebagai pusat pembelajaran, dengan guru bertindak sebagai fasilitator yang mendukung proses eksplorasi diri dan juga perkembangan pribadi. Nah, kurikulum humanistik memiliki prinsip kurikulum humanistik berfokus pada perkembangan individu secara holistik dengan menempatkan siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Nah, terdapat juga prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama yaitu pemberdayaan individu, yang kedua kemandirian dan kebebasan belajar, yang ketiga pengembangan sosial dan emosional, yang keempat pendidikan untuk kehidupan, yang kelima pendekatan holistik, yang keenam penghargaan terhadap nilai kemanusiaan, dan keterlibatan aktif siswa. Nah, dalam kurikulum humanistik terdapat juga kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, meningkatkan pengembangan diri siswa, menumbuhkan empati dan keterampilan sosial, pendidikan yang memanusiakan, pemberdayaan siswa, pendekatan yang fleksibel. Dan terdapat juga kelemahan dalam kurikulum humanistik. Yang pertama yaitu kesulitan dalam evaluasi, kurangnya standarisasi, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, dan juga kurangnya fokus pada materi akademik, dan yang terakhir tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, berikut contoh kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik berfokus pada perkembangan individu secara holistik, memperhatikan aspek kognitif, emosional, sosial, dan moral peserta didik. Kurikulum ini menekankan pengalaman belajar yang bermakna seperti kebebasan berpikir, serta hubungan yang positif antara guru dan siswa. Nah, contohnya seperti prinsip kurikulum, struktur kurikulum, dan juga metode evaluasi. Nah, kurikulum humanistik ruang lingkupnya itu seperti mencakup berbagai aspek yang menentukan bagaimana pendidikan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi. Ruang lingkup juga meliputi seperti tujuan pendidikan, struktur kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi dan asesmen, pengembangan peserta didik, dan juga sumber belajar. Selanjutnya terdapat jenis kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial adalah pendekatan kurikulum yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi agen perubahan sosial yang aktif dan kritis terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Nah, secara umum ruang lingkup ini meliputi seperti tujuan pendidikan, struktur kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi dan asesmen, pengembangan peserta didik, dan juga sumber belajar. Nah, kalau prinsip kurikulum rekonstruksi sosial yaitu
bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial melalui pendidikan. Nah, pendekatan ini memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam perancangan. Yang pertama itu sebagai alat perubahan sosial, berorientasi pada masalah sosial, keterlibatan aktif peserta didik, interdisipliner dan konseptual, pengembangan kesadaran kritis, dan yang terakhir adalah partisipasi dan kolaborasi masyarakat. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan rekonstruksi sosial. Kelebihan dan kekurangan rekonstruksi sosial dalam pendidikan memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum diterapkan, seperti membentuk siswa yang kritis dan peduli sosial, pembelajaran kontekstual dan relevan, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi, mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat, pendekatan dan interdisipliner. Contoh kurikulum rekonstruksial yaitu pendidikan perubahan kurikulum agar lebih relevan hak sipil, perjuangan kesetaraan ras, gender, dan hak ekonomi, pemberdayaan UMKM dan koperasi untuk mengurangi kemiskinan. Kurikulum sosial, ruang lingkupnya itu seperti pendidikan perubahan kurikulum, peningkatan akses pendidikan dan penerapan pendidikan inklusif, ekonomi pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. Selanjutnya terdapat kurikulum teknologi. Nah, kurikulum teknologi adalah rancangan pembelajaran yang berfokus pada penguasaan konsep, keterampilan, dan aplikasi teknologi dalam berbagai bidang. Kurikulum ini mencakup pengajaran tentang perangkat keras, perangkat lunak, sistem informasi, juga keamanan siber, kecerdasan buatan, serta inovasi teknologi lainnya yang relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan di masyarakat. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kurikulum teknologi. Prinsip kurikulum teknologi mengacu pada dasar yang digunakan dalam perancangannya agar lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam kurikulum teknologi. Yang pertama, relevansi, fleksibilitas, dan adaptabilitas, dan juga yang terakhir berbasis kompetensi. Nah, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan kurikulum teknologi. Yang pertama itu kelebihannya relevan dengan perkembangan zaman, meningkatkan keterampilan praktis, mendorong kreativitas dan inovatif. Nah, kekurangan kurikulum teknologi ialah yang pertama, tuntutan adaptasi yang tinggi, ketimpangan akses terhadap teknologi, dan yang terakhir, kurangnya sumber daya pengajar yang kompeten. Contohnya kurikulum teknologi yaitu pembelajaran berbasis komputer semua orang, tentu saja itu seperti apa itu komputer, learning, blended learning, dan masih banyak lagi. Nah, terdapat juga ruang lingkup kurikulum teknologi, yaitu ruang lingkup kurikulum teknologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemahaman, pengembangan, penerapan, dan pengelolaan dalam berbagai bidang kurikulum. Nah, yang terakhir ialah kesimpulan. Jadi, konsep kurikulum itu merupakan dalam perancangan, landasan, dan implementasi pendidikan yang berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Berbagai macam konsep kurikulum telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan juga perkembangan zaman. Baik,
Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi macam-macam konsep kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.